Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita akan belajar lagi. Kali ini kita akan belajar tentang pernikahan. Kita sebelumnya belajar tentang arti pernikahan, definisi utuhnya seperti apa. Pernikahan adalah persahabatan pria dan wanita yang diikat oleh perjanjian, disertai dengan keintiman sepanjang umur pernikahannya. Kita sebelumnya juga belajar tentang arti persahabatan suami istri. Dan kali ini kita akan belajar tentang perjanjian suami istri. Karena pernikahan adalah persahabatan pria dan wanita yang diikat oleh perjanjian. Nah, perjanjian suami istri ini siapa yang terlibat? Pasti suami dan istrinya. Sudah perhatikan, ketika dua orang akan mengikat perjanjian, maka dua-duanya akan disodori perjanjian yang sama. Lalu diminta untuk membacanya, diminta untuk mempelajarinya. Berikutnya akan ditanya, apakah sudah paham? Maka bagian demi bagian akan ditanyakan. Bab yang pertama menyatakan demikian. Apakah sudah paham? Setuju. Bab yang kedua bicara ini, bagian ini. Apakah sudah paham? Setuju. Maka perjanjian itu dibuat bagian demi bagian. Sampai ketika kedua-duanya paham bahwa oke, perjanjiannya seperti itu. Lalu mereka setuju. Begitu setuju, maka pihak yang pertama akan menandatangani di atas meterai. Lalu kemudian pihak yang kedua juga akan menandatanganinya di atas meterai. Lalu mereka tanda tangan kembali di dalam perjanjian masing-masing. Lalu dipegang nih. Perjanjian yang diisi oleh pihak yang kedua, di mana ada meterai dan tanda tangan pihak kedua dipegang oleh pihak pertama. Perjanjian yang ditandatangani oleh pihak pertama dengan meterai dan ditandatangani pihak kedua akan dipegang oleh pihak kedua. Perjanjian. Jadi, persahabatan pria dan wanita yang diikat oleh perjanjian. Artinya pernikahan itu mesti mengerti dulu apa yang harus diikat, apa yang harus nanti dipenuhi, hak dan kewajibannya, sikap apa yang harus diberikan, sikap apa yang akan diterima. Dalam perjanjian semestinya ada satu bab yang mengatakan apabila pihak pertama, pihak kedua tidak melakukan, maka akan terjadi, akan diharuskan seperti ini, seperti ini. Itu perjanjian. Pak, masa perjanjian nikah ada perjanjian seperti itu? Saya ingin menggambarkannya bahwa perjanjian itu seperti itu. Ada dua belah pihak yang memahami perjanjian, kemudian sepakat mengikat perjanjian. Itulah pernikahan. Lalu perjanjian seperti apa, Pak? Yang perlu dibuat oleh sepasang suami istri, calon suami istri. Izinkan saya cerita tentang perjanjian. Orang yang mengikat perjanjian, yang pertama, dia akan sadar bahwa akan dilebur identitasnya. Dia tidak lagi si A sebagai suami, si B sebagai istri. Tapi mereka akan dilebur sebagai suami istri. Artinya mereka akan berbagi identitas.
Bahkan dikatakan bahwa biasanya ikut suami. Ya, suami namanya umpamanya siapa namanya ya? Budi. Maka istrinya akan disebut Ibu Budi. Kalau istrinya pengen namanya sendiri, ya nggak apa-apa. Tapi di dalam kesempatan yang umum, yang resmi, dia akan disebut Ibu Budi. Itu arti pertama tentang perjanjian, peleburan identitas. Dan ini bukan hanya soal perjanjian tertulis. Ini peleburan identitas suami dan istri. Suami istri berbagi cerita. Mengapa? Karena suami istri mesti menjelaskan siapa dirinya di depan pasangannya. Tentang apa? Tentang apapun. Tentang apapun. Contoh nih, saudara sudah ngobrol nih. Saudara pengantin baru. Belum terlalu mengenal. Lalu mulai bicara nih. Saudara ngomong, kelihatannya mamah ini mau titip ponaannya ke kita untuk menolongnya. Kamu boleh enggak? Kamu setuju enggak? Maka di situ mulai terjadi pembicaraan. Lo umur berapa? Mau apa? Batasannya apa di rumah kita? Apa kewajiban kita? Itu dua orang suami istri yang sedang mencoba mengenali identitas keluarga dari pihak istri. Demikian juga mereka mulai meleburkan apa? Identitasnya. Contoh, ketika sang suami kemudian setuju, maka sang istri akan berbicara kepada mamahnya, "Mah, kami setuju." Walaupun sang istri ini tahu bahwa suaminya ini tidak sepenuhnya semua setuju, ada beberapa catatan. Tapi karena mereka sudah terikat perjanjian, maka sang suami ini merelakan diri. Ya sudah mah, kita ada ya beberapa hal ya, ini tidak loh ya. Dan mau tidak mau ya mereka satu, kami. Dalam pernikahan, dalam konseling pranikah, saya selalu sarankan bahwa kalau kamu ini saling ngobrol satu sama lain yang urusannya dengan keluargamu atau keluarga suamimu, maka perhatikan. Kalau itu ada urusannya dengan keluarga istrimu, maka yang jadi juru bicara adalah istrimu. Jadi sang suami ini melalui istri, tidak langsung. Ini untuk menjaga kebaikan. Jadi kalau ada apa-apa ya yang ngomong istrinya kepada keluarga istri ini. Demikian juga dengan suami. Ketika ada satu dan lain hal yang urusannya dengan keluarga suaminya, maka suaminya inilah yang menjadi juru bicara mereka berdua. Baik, kami sepakat. Baik, kami tidak setuju dengan alasan seperti ini. Itu dibuat perjanjiannya. Jadi pernikahan memang membangun perjanjian, diikat oleh perjanjian. Meleburkan identitas. Berikutnya, perjanjian itu meleburkan kekuatan. Meleburkan kekuatan suami istri. Karena prosesnya adalah suami istri mesti saling tolong-menolong. Ketika sang suami ini, dia boleh kuat di luar. Tapi ternyata sang istri tahu bahwa suamiku ini tidak bisa kalau bicara soal ayahnya, masa lalu ayahnya. Maka dia akan marah. Sang istri tahu bahwa suaminya ini akan marah kalau bicara tentang masa lalu dari mertuanya. Maka ketika seseorang itu menjelek-jelekan akan papa mertua dari istri ini, papahnya suaminya, dia tahu bahwa suami ini sangat terluka.
Perjanjian menyebutkan bahwa oh, kamu ini harus berbagi kekuatan. Berbagi kekuatan, tolong suamimu. Maka sang istri akan mendekati suaminya dengan konsep pikir bahwa kita ini terikat dalam pernikahan, dalam perjanjian. Dan dalam perjanjian aku membagikan kekuatan kepadamu. Indah bukan? Jadi perjanjian bukan hanya udahlah dibuat perjanjian lah, kamu ngerti nggak ngerti tanda tangan, aku tanda tangan, sudah ya. Kemudian kita jalankan keluarga kita, pernikahan kita sembarangan, sebisanya kita. Bukan. Kalau saudara serius dah, serius mau jalani pernikahan. Pernikahan adalah persahabatan pria dan wanita yang diikat oleh perjanjian, disertai dengan keintiman sepanjang umur pernikahan mereka. Perjanjian melebur identitas, melebur kekuatan. Perjanjian meleburkan akan sifat menjadi satu budaya yang baru. Karena begini, pernikahan adalah membangun budaya baru. Dua orang yang memiliki latar belakang dan sifat yang berbeda, mereka menjadi satu dalam pernikahan. Mereka mesti membangun budaya baru. Dan itu mesti diikat perjanjian. Bahwa bukan budayaku yang memimpin, bukan budayamu yang memimpin, tapi perpaduan dua budaya kita. Perjanjian itu meleburkan dua budaya suami istri menjadi satu budaya yang baru, kebiasaan yang baru. Tidak mudah, tetapi bisa. Dan kalau itu disadari bahwa ini harus dilakukan, maka suami istri akan hati-hati. Bagian demi bagian akan dibangun bersama-sama. Ingat, kita ini diikat oleh perjanjian di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Pernikahan adalah persahabatan pria wanita yang diikat oleh perjanjian, diiringi dengan keintiman sepanjang umur pernikahan mereka. Kita akan bertemu lagi di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.